Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya terkena was-was terkait najis anjing yang membuat kacau hidup saya. Jadi seperti orang gila yang selalu kepikiran najis. Tiada hari tanpa berpikir tentang najis. Hanya najis, najis, dan najis saja. Sampai-sampai kondisi kesehatan saya memburuk. Satu bulan saya bisa berobat ke dokter sampai 3 kali karena kepikiran najis anjing. Terus yang dikhawatirkan sudah menyebar kemana-mana. Buya pernah bilang untuk orang seperti saya boleh menggunakan mazhab Maliki, di mana anjing tidak najis namun tetap dibersihkan 7 kali sebagai ta'abbudi. Kalau misalkan orang seperti saya menggunakan mazhab Maliki namun tidak membersihkan 7 kali itu ta'abbudi, apakah boleh? Apakah saya berdosa kalau tidak menjalankan ta'abbudi tersebut? Jika menurut perkiraan kita najisnya sudah menyebar ke semua tempat, bagaimana? Apakah hanya membersihkan benda awal saja yang sekiranya terkena najis dan sisa benda lainnya tidak perlu dibersihkan atau bagaimana? Baru-baru ini saya pernah dengar ceramah Buya yang bilang baik madhab Syafi'i maupun madhab Maliki sama-sama dibersihkan 7 kali. Namun kalau madhab Syafi'i disebabkan karena najis berat, sementara madhab Maliki karena ta'abbudi. Saya jadi bingung lagi karena ujung-ujungnya kita tetap harus membersihkan 7 kali. Mohon bimbingannya, saya sudah sangat capek dengan urusan najis anjing ini. Sampai-sampai terlintas ingin bunuh diri saja karena terlalu berat memikirkan hal ini. Mohon sarannya Buya, kenapa saya tetap susah sembuh? Padahal sudah dibantu agar menggunakan mazhab Maliki saja untuk jalan keluarnya. Syukur untuk Buya dan tim, semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Betul, Anda capek. Saya pun dengar capek. Setiap majelis ada was-was anjing. Enggak selesai terus. Sudah kita kasih madhab Maliki. Pertanyaannya ada lagi, berkembang pertanyaannya. Memang ada yang luput, tidak saya jelaskan pun akhirnya jadi pertanyaan. Ini padahal sudah. Mulai dari masalah babi dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan seperti orang gila, bukan seperti, sudah. Maka segera sembuh. Kemudian kami ingatkan kepada siapapun yang diuji dengan was-was, kalau Anda memerangi itu jihad. Seperti halnya orang diberi Allah sakit jasad, kemudian dia berusaha sabar, maka itu adalah dapat pahala. Maka Anda dapat pahala. Anda perangi, jangan dituruti itu was-was. Kemudian kemarin berapa kali itu, hampir setiap ini kita madhab Malik, kayaknya Indonesia harus madhab Maliki semuanya, bagaimana ini? Madhab Malik yang kami hadirkan kemarin dalam rangka memberi solusi bagi orang seperti Anda. Anda sudah jelaskan masalah babi, anjing, semuanya kita jelaskan kemarin. Mohon ini bagi yang melihat omongan kami tentang anjing, tolong semua yang berkenaan dengan itu kumpulkan. Ada beberapa pertanyaan, karena ada saling menyempurnakan itu. Saling menyempurnakan. Nah yang terakhir kemarin, hari apa? Kemarin Sabtu, masih dekat sekali, mungkin ini pertanyaan kemarin lanjutannya. Kita jelaskan bahwasanya memang dalam madhab imam Maliki anjing tidak najis. Sudah. Jumhur mengatakan najis. Jumhur misalnya dalam Hambali, Syafi'i, najis ain, bentuk anjing itu najis semuanya. Maka kalau ada bebasahan, kesentuh najis. Kalau madhab Hanafi najis, tapi hanya yang basah-basah, kencingnya, liurnya itu saja najis madhab Hanafi. Tapi Maliki tohir, suci. Termasuk liurnya madhab Maliki juga suci. Ayo, jelas. Anda madhab Maliki sudah, khusus Anda yang sakit, yang lain jangan ikut-ikutan. Madhab Maliki itu anjing adalah suci, madhab Syafi'i adalah najis ainnya, najis anjingnya. Kalau ada bebasan bersentuh jadi najis. Madhab Hanafi juga najis tapi cairannya, kencingnya, liurnya. Cara mensucikannya, madhab Imam Syafi'i dan Hambali dibasuh 7 kali harus untuk menjadi suci. Ihdahun nabi turab. Salah satunya adalah dengan debu, dicampur debu. Airnya dicampur debu lalu disiramkan, dianjurkan untuk tidak yang terakhir biar bajunya nggak kotor. Kalau madhab Imam Hanafi najis, tapi nggak harus pakai 7 kali, cukup 3 kali seperti biasa. Dan nggak usah pakai debu madhab Hanafi. Coba saya kasih madhab lain biar Anda milih, pokoknya hilang was-was Anda. Dan ingat, jangan tanya lagi ke siapapun setelah ini. Anda sudah kasihan betul Anda sampai naudzubillah, jangan bunuh diri, naudzubillah, bunuh diri mati neraka. Ya itu setan akan menggiring Anda untuk bunuh diri. Jangan. Sekarang Anda bangkit setelah ini. Adapun dalam madhab Imam Malik, karena anjing adalah suci, membasuh 7 kali itu ta'abbudi, hanya menjalankan saja, bukan sebuah kewajiban. Enggak pun juga enggak ada masalah. Enggak najis kok. Ini mungkin poin ini yang lupa kami sebutkan kok, jadi celah juga bagi orang was-was untuk membaca sisi ini. Jadi madhab Maliki bahwasanya karena anjing tidak najis, kalau ada wadah yang dijilat sama anjing, ini
dibasuh 7 kali, ta'abbudi dalam menjalankan perintah keadaan nas, tapi bukan karena najis. Kalau tidak, ya enggak dosa. Selesai. Tapi najisnya kemana-mana, sama, enggak wajib dibasuh semuanya. Selesai sudah. Karena enggak najis, selesai. Jadi anjing seperti halnya kucing, ayam dan seterusnya, ya, enggak ada beda. Ini saja, tolong yang kena was-was, kumpulin omongan kami tentang was-was ini atau paling banyak. Bahkan setiap majelis ada was-was. Dan setan menjerumuskan orang dari was-was ini pinter, sehingga dengan was-was susah khusyuk sholat. Susah sholat sunat banyak, karena bayangin wudhunya tok 1 jam dia, bisa teramatik dia orang. Jalannya miring-miring itu lihat akhirnya. Dengan orang tidak mesra, tidak indah semuanya. Maka Anda ikut madhab Malik, sudah selesai. Jangan tanya lagi setelah ini. Insya Allah Anda sembuh. Dan kita doakan, semua doakan, mohon didoakan orang-orang yang kena was-was segera sembuh. Karena was-was itu sudah nggak mungkin khusyuk sholat, yang nggak mungkin. Dia mikir dong, sudah seharusnya menghadap kepada Allah, sudah kabiro walhamdulillah katsiro. Kemudian dia harus membaca Al-Fatihah dengan menghayati maknanya. Dia masih ingat di kamar mandi tadi itu, kebasuh atau belum sandalku kok. Karena kelamaan kelingking saya jatuh ke lantai najis. Waduh. Kan ada sandal yang kelamaan. Masya Allah, jangan begitu ya. Sudah, madhab Maliki Anda saja, yang lain yang saya jangan ikut-ikutan. Anda madhab Syafi'i semuanya ini. Maliki saja untuk dia saja. Besok ada lagi celahnya. Celahnya lagi apa besok tanya lagi kira-kira. Ya, sudah insya Allah ya. Anda berjihad, perang itu so. Jangan turuti, beres insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.